Halo kawan pajak semua, sampai jumpa lagi dengan kami dalam edukasi seputar perpajakan KPP Badora. Kali ini kita akan bahas mengenai PMK 119 tahun 2024 mengenai pengembalian pendahuluan. Bersama saya telah hadir narasumber KPP Badora yang handal, yaitu Bapak Arief Budi Nugroho. Assalamualaikum kan pajak. Dan Mas Edi Hadiadi. Halo kan pajak, assalamualaikum. Semua Alhamdulillah sehat. sehat. Ini Mami lama nggak muncul, kayaknya agak grogi. Lagi kurang enak badan Pak. Oke, Tetap sehat semangat. ya, Bendang ya. Baiklah kawan pajak semua, tanpa membuang-buang waktu, selama beberapa waktu ke depan kita akan menjelaskan mengenai PMK 119 tahun 2024 ini. Mungkin sebelum kita mulai ada sedikit kata-kata pembuka dari Pak Arief, kami persilakan. Baik, terima kasih Bendang, Mas Jadi, kan pajak. Kita berjumpa kembali, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait PMK yang relatif baru, yaitu PMK 119 tahun 2024 tentang tata cara pengumpulan pendahuluan atas kewajiban pembayaran pajak. Nah, seperti kita ketahui bersama kawan pajak bahwa sejak Januari tahun ini, tahun 2025, terkait tata cara pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak ini secara defaultnya adalah dilakukan secara online melalui sistem administrasi perpajakan kita yang baru, yaitu apa? Kortek. Jadi kembali lagi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, apapun ya permohonan, apapun pelayanan yang kita butuhkan saat ini secara default harus disampaikan melalui Kortek. Ya, kecuali mungkin ada permasalahan dan seterusnya, baru boleh sampaikan melalui cara yang seperti biasa. Nah, terkait pelaksanaan Kortek ya, mungkin kita singkat seperti itu saja ya, kita sampaikan. Selain setelah terbit PMK 81 kemarin, salah satu hal teknis yang mengatur tentang pengembalian pendahuluan atas kewajiban pembayaran pajak telah diterbitkan PMK 119 ini, begitu Bendang. Jadi kembali lagi, karena tata caranya berubah, maka tentu memerlukan suatu ketentuan peraturan Menteri Keuangan yang akan memberikan ya dasar hukum terkait pelaksanaan proses pengembalian pendahuluan. Mungkin itu sementara untuk pendahuluannya. Pak Arief mungkin langsung aja nih Pak, apa latar belakang dari urgensinya PMK 119 ini dikeluarkan Pak? Baik, nah terkait latar belakang seperti tadi sudah kita singgung ya, bahwa untuk menyesuaikan ya berhubungan dengan telah launchingnya sistem administrasi perpajakan kita yang baru ya, dengan sistem Kortek ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya semua perubahan seperti yang dilakukan selama ini oleh Direktorat Jenderal Pajak dimaksudkan tentunya untuk meningkatkan pelayanan, untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan waktu yang lebih singkat terkait permohonan yang kawan pajak semua ajukan ya, maka perlulah disusun melalui PMK ini. Kemudian yang kedua adalah tadi ketika proses ya pengembalian pendahuluan menerbitkan suatu keputusan misalnya, kan semua sekarang melalui sistem, maka perlu juga dasar hukumnya PMK 119. Dan tentunya secara keseluruhan kita harapkan dengan mekanisme yang baru, dengan tata cara pembagian pengembalian pendahuluan baru dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nanti kita sedikit di depan nggak apa-apa ya, Bendang. Karena nanti sebagian besar kawan pajak terkait permohonan pengembalian pendahuluan sebagian besar nanti akan diselesaikan oleh mesin, oleh sistem, oleh aplikasi ya Pak ya. Oleh aplikasi ketika kantor pajak Bapak Ibu dikirim ke supplier, ketika bukti BPH tidak ada dilaporkan di supplier, maka otomatis akan diidentifikasi melalui sistem. Mungkin itu. Baiklah Pak, mungkin saya bisa nambahkan nih Pak ya, yang berhak oleh
pengembalian pendahuluan ini ada 3 kriteria nih Pak. Oh iya, ini Ya. aturan sebelumnya ya, Ya. umum ya. Ya. Siapa saja tuh, Bu Indah? Yang pertama itu kriteria tertentu atau wajib pajak patuh yang diatur dalam pasal 17C Undang-Undang KUP. Yang kedua wajib pajak persyaratan tertentu atau wajib pajak restitusinya kecil. Dengan Yang batasan tertentu ya. Ya. Iya. Yang diatur dalam pasal 17D Undang-Undang KUP, serta yang ketiga pengusaha kena pajak berisiko rendah atau PKP berisiko rendah yang diatur dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Oke, jadi kembali lagi kalau pajak tambahkan sedikit ya, Bu Indah. Ya. Terkait ketentuan subjek, ya siapa saja sih yang bisa mengajukan permohonan pendahuluan tidak ada perubahan ya, tetap tiga subjek tadi, tadi, wajib betul. pajak kriteria tertentu, wajib Mm-hmm. pajak persyaratan tertentu, Dan wajib PKP restitusi dengan batasan tertentu dan PKP berisiko rendah. tidak ada perubahan ya. Oke. Wajib pajak kriteria tertentu nih Pak ada bisa kita lihat dalam apa saja nih, yaitu wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT. Oh iya, itu ya kriteria. Ya, terus tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Terus laporan keuangan diaudit oleh KAP atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan OKMI WTP 3 tahun berturut-turut. Ya. Terus tidak pernah pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Ya. Jadi persyaratan wajib pajak yang akan ditetapkan Sebagai kriteria tertentu. Nah, kembali lagi mungkin kita tambahkan ya. Ya, kriteria tertentu tadi, maka wajib pajak punya kewajiban ya untuk mengajukan permohonan ke KPP. Tanggal berapa pada lambat? 10 Januari. Jadi nanti oleh KPP akan dilakukan pengecekan ya. Penelitian ya Pak ya nantinya. Kemudian setelah sistem apakah memenuhi, jika memenuhi maka akan terbit surat tertama sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Itu laporan keuangan WTP itu maksudnya wajar tanpa pengecualian ya kawan pajak ya. 3 tahun berturut-turut harus dapat WTP terus baru nanti bisa ditetapkan sebagai wajib pajak dengan WTP atau tertentu ya. Nah sekarang yang Persyaratan persyaratan kedua nih apa Iya, nih? apa tuh persyaratannya Bu? Persyaratannya yaitu wajib pajak usahawan atau SPT tahunan PPHLB restitusinya maksimal 100 juta. Oke, yang pertama ya. Ya, untuk yang persyaratan pertamanya. Kedua, wajib pajak OP non usahawan atau misal karyawan SPT tahunan PPHLB restitusi. Oke. Terus yang ketiga wajib pajak badan SPT tahunan PPHLB restitusi maksimalnya 1 miliar. Iya. Serta yang keempat PKP SPT masa PPN LD restitusinya maksimal 5 miliar Pak. Oke, jadi kembali lagi kita garis bawahi di sini kan pajak terkait kelompok yang kedua yaitu wajib pajak dengan yang memiliki persyaratan tertentu yaitu wajib pajak yang mengajukan restitusi tapi dengan batasan tertentu. Nah, batasannya ternyata berbeda ya. Betul. Tadi dijelaskan oleh Bu Endang untuk wajib pajak orang pribadi ini juga dibagi lagi Dibagi jadi dua dua golongan, golongan, apakah betul. dia sebagai usahawan Atau pekerja sebagai bebas non-usahawan. atau non-usahawan untuk pekerja bebas. Untuk usahawan atau pekerja bebas dapat diberikan pengembalian pendahuluan jika dalam SPT tahunannya lebih bayar tidak lebih dari 100 juta. 100 juta. Sementara untuk kelompok ketiga yaitu wajib pajak orang pribadi non usahawan dan non pekerja bebas maka berapapun ya yang diminta dalam SPT akan diproses dengan pengembalian pendahuluan. Tapi perlu nih kita berikan catatan nih masih mumpung belum batas akhir Maret nih kawan pajak terkait nih persiapan penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi. Jadi mungkin ya karena perhitungan atau tarif dalam TER ya yang kita gunakan selama Januari sampai November 2024 kemarin memang berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Sekarang ada gap gitu ya, gapnya bisa kurang, bisa lebih. Nah, mohon dicatat ketika potongan PPh pasal 21 masa Januari November ternyata lebih besar daripada ya PPh total selama 1 tahun 2024 tadi. Ingat Mas Jadi, gimana cara nyusun SPT tahunan PPh orang pribadinya? Yang kelebihan bayarnya tadi Iya. itu dibayarkan atau dikompensasikan
dari pemotongnya gitu, oleh ya. perusahaan. Oleh perusahaan. Bagian tadi diklaim oleh perusahaan dengan cara menyampaikan SPT lebih PPh bayar. pasal 21 lebih bayar, nanti akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Oke. Jadi kawan pajak yang memang ternyata pemotongan TER-nya itu lebih besar daripada pajak terutang selama 1 tahun, itu nanti tetap akan dibuatkan laporan tahunnya, dia akan tetap nihil karena kelebihan tadi itu sudah dikompensasikan oleh pemotongnya di SPT masa PPh pasal 21 di masa Desember dan akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemotong pajaknya. Gitu. Jadi kalau ada kelebihan bayar nanti diselesaikan oleh pemotong pajaknya. Jadi uangnya itu ibaratnya dikembalikan lagi gitu ya Pak ya. Secara tunai gitu. Nanti pakai e-wallet boleh? boleh, betul. Boleh, intinya langsung itu ambil B2B ya. Iya, B2B seperti itu. Perusahaan Dengan karyawannya. uangnya silakan Betul, dikembalikan. Nanti kemudian kawan pajak tetap melaporkan SPT-nya apabila hanya mendapatkan penghasilan dari 1 pemberi kerja saja. Nanti tetap akan statusnya nihil untuk di SPT tahunannya, seharusnya seperti itu. Beberapa sudah masuk ya ke kita ya. Iya. Ya. Dan mohon maaf karena setelah kita teliti harusnya tidak lebih bayar Betul. ya. Maka kita tidak bisa proses terkait pengembaliannya karena memang seharusnya Tidak lebih bayar. Nanti kalau misalnya memang sudah terlanjur seperti itu bisa dilakukan pembetulan SPT saja nantinya ya. Seperti itu. Baik, itu kita baru bicara wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, untuk badan tadi ya, termasuk untuk tahun pajak yang diatur dalam MK ini, jika lebih bayar dalam SPT tahunan PPh badan tidak lebih dari 1 miliar. 1 miliar. Tidak lebih ya kawan pajak dari 1 miliar. Maka juga dapat ya diproses ya dengan Pengembalian pendahuluan. Nah, terakhir ya adalah PKP, tapi tidak semua PKP ya. Iya, Itu adalah betul. PKP yang Yang berisiko menyampaikan SPT masa PPN PPN dan lebih bayar sampai tapi maksimal maksimal atau tidak lebih dari 5 miliar rupiah. miliar. Begitu. Mungkin Mas Dedi bisa meneruskan Mas Dedi yang PKP dari Iya. rendahnya. Nah, Oh, iya. ini melanjutkan yang tadi mengenai pengusaha kena pajak yang dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, gitu ya. Meliputi yang pertama itu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Oh, perusahaan Gitu, TBK ya. Perusahaan TBK. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Perusahaan BUMN ya. Itu BUMN atau BUMD. Kemudian PKP untuk pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan. Gitu. Selanjutnya adalah pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat atau authorized economic operator. Gitu. Kemudian selanjutnya pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian pengusaha kena pajak atau PKP yang memenuhi wajib pajak persyaratan tertentu. Ini menambahkan dari pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan dan perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara dan kepemilikan saham lebih dari 50%. Itu dapat ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak yang berisiko rendah yang bisa mengajukan untuk pengembalian pendahuluan. Kemudian juga ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya itu hampir mirip ya. Yang pertama merupakan PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Subjeknya tadi ya. itu. Kemudian ada 6 tadi ya Pak ya. Kemudian PKP pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi, menyampaikan SPT masa PPN-nya itu 12 bulan terakhir secara tepat waktu. Gitu ya. Kemudian PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Gitu. Kemudian PKP-nya itu tidak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Seperti itu. Jadi persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk kawan pajak ditetapkan sebagai PKP dengan risiko rendah yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan, gitu ya. Mungkin bisa saya tambahkan ya, Mas Edi, terkait PKP risiko rendah ini. Jadi kembali lagi kan pajak terkait PKP risiko rendah, satu subjeknya sudah dibatasi, kemudian jika subjeknya sudah memenuhi juga ada persyaratan baginya, yang betul. harus dipenuhi. Nah, kembali lagi kan pajak terkait pengembalian pendahuluan khusus untuk PKP risiko rendah sebenarnya menginduk ya di undang-undang WPN kita
untuk semua restitusi untuk SPT masa PPN ya. Kalau kita pahami selama ini bahwa untuk restitusi SPT masa PPN ini seyogianya secara umumnya baru dapat diajukan di masa Desember akhir tahun ya, buku ya Pak ya. tahun buku atau masa Desember lah secara umum kita bisa sama seperti itu. Nah, namun untuk PKP yang melakukan kegiatan tertentu mereka dapat mengajukan ya restitusi termasuk ini meminta pengembalian pendahuluan setiap masa pajak ya Pak ya. Iya. Apa itu kegiatan tertentu mungkin? Mungkin Benda mungkin bisa menyebutkan apa saja sih yang dimaksud dengan kegiatan tertentu sehingga PKP ini bisa meminta restitusi termasuk pengembalian setiap bulan apa saja? Ekspor BKP berwujud. Oke, jadi eksportir ya. Oke. Terus penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Iya. Terus yang ketiga, penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Oke. Yang keempat, ekspor BKP tidak berwujud. Iya. Dan yang kelima, ekspor JKP. Iya. Jadi itu ya. Jika kelima tadi salah dua klik minimal salah satu ya dilakukan ya oleh PKP tersebut maka ya, dapat Pak, ya. meminta restitusi termasuk pengembalian pendahuluan setiap bulan. Ini sesuai di Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4 ya Pak ya. Sepertinya seperti itu ya Pak. Betul ya, betul. Kita sekarang kan kita udah memakai Cortex nih Pak. Iya. Bagaimana cara memilih ini ya Pak? Apa aplikasinya dalam Cortex itu? Oke, baik. Jadi untuk menuju ke sana nih kan pajak, khususnya untuk wajib pajak sesuai pasal 17C, yaitu wajib pajak dengan kriteria tertentu dan PKP risiko rendah atau yang diatur dalam 94C Undang-Undang PPN, maka kedua subjek ini untuk mendapatkan fasilitas pengembalian dipercepat istilahnya seperti itu ya, harus ditetapkan dulu oleh KPP dengan cara mengajukan permohonan. Jadi sekali lagi terkait permohonan wajib pajak dengan era Cortex ya PPNK 81, maka semua wajib dilakukan melalui menu portal wajib pajak. Itu tata cara untuk mendapatkan surat keterangan sesuai dengan tadi kelompok 1 dan yang ketiga. Menunya di mana ya Pak ininya? Nah, Untuk ini jenis menunya pelayanan ada di jenis itu. pelayanan ya. Kemudian di kode AS09 ya, yaitu permohonan penetapan wajib pajak kriteria tertentu dan PKP yang berisiko rendah. Jadi sudah disiapkan loh Cortex. Iya, Jadi disiapkan. Jadi nanti Kita tinggal tinggal pilih aja ya. tinggal Iya. pilih saja. login di Cortex-nya dengan akun Cortex PIC, kemudian personating ke perusahaannya, PKP-nya gitu seperti itu. Kemudian nanti masuk ke layanan wajib pajak, nanti pilih ke kode AS09. Penetapan wajib pajak kriteria tertentu dan pengusaha pajak berisiko rendah. Nanti silakan ajukan permohonannya di situ. Jadi untuk jangka waktunya paling lambat ini ya Pak, tanggal 10 Januari ya Pak ya pengajuannya gitu ya. Iya. Tanggal 10 Januari. Jadi terkait layanan di Cortex sih Mas Jadi Bendang, kalau saya lihat menu saya itu ada 39. Kalau Banyak kemarin juga dari ya. wajib pajak saya kira ada 40. Ternyata ya sudah banyak ya ternyata layanan-layanan Iya, layanan yang sudah disiapkan ya untuk dapat disampaikan oleh Cortex. Jadi ini diharapkan akan memberikan kemudahan tentunya ya kepada kita semua. Mas Edi ini mungkin bisa menjelaskan Mas Edi Iya. mekanisme pengembalian pendahuluan dari yang dahulu dan sekarang itu perbedaannya apa? Ya, baik Bu Edang. Untuk mekanisme pengembalian pendahuluan itu jadi sebenarnya dulu versus yang sekarang nih, Iya. gitu, seperti itu. Nah, desain to be pengembalian pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dibangun saat ini di Cortex itu adalah sesuai dengan Undang-Undang KUP dan PMK 39 tahun 2018 bagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 119 tahun 2024 ini. Dan dengan perbaikan administrasi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, kita temukan permasalahan di sistem yang lama, itu misalnya terdapat beberapa alternatif mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada ST tahunan orang pribadi yang dapat membingungkan sebagian besar wajib pajak, yaitu misalnya direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak, kemudian dikembalikan dengan SKP PKP pasal 17C atau WP patuh,
atau dikembalikan dengan SKP PKP Iya, pilihannya pasal banyak 17D. banget ya. Banyak Di banyak SPT banget masa pilihannya. PPN misalnya pilihannya banyak sekali ya. Seperti itu di SPT Iya. masa PPN itu banyak, jadi agak mungkin membingungkan gitu ya, Iya. membingungkan bagi sebagian wajib pajak untuk Itu dulu ya. bagaimana nih untuk tindak lanjutnya gitu, seperti Iya. itu. Nah itu sistem yang dulu. Nah kalau sekarang itu dengan desain pada Cortex ini, mekanisme pilihan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disederhanakan hanya menjadi dua saja, menjadi dua saja. saja, yaitu dikembalikan dengan pemeriksaan, gitu ya, atau dikembalikan dengan pengembalian pendahuluan. Cukup dua itu saja pilihannya nanti dalam dalam Cortex ini ya, untuk pilihan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di sistem lama permasalahannya itu penyampaian SPT tahunan orang pribadi dengan status lebih bayar masih ada yang disampaikan melalui kertas. Sementara proses pengolahan SPT kertas membutuhkan waktu jika SPT-nya tidak lengkap. Seperti itu. Nah, solusinya pada Citas atau Cortex itu adalah penyampaian SPT tahunan orang pribadi dengan status lebih bayar hanya dapat dilakukan melalui online. Sehingga SPT lebih bayar yang diproses adalah SPT tahunan yang dinyatakan lengkap oleh sistem. Hal ini mengeliminasi proses penelitian, kelengkapan, dan permintaan kelengkapan dalam hal SPT-nya tidak lengkap. Jadi semuanya itu diolah oleh sistem untuk khusus untuk SPT tahunan orang pribadi dengan status yang lebih bayar. Nanti kemudian isiannya itu kalau sudah dinyatakan lengkap oleh sistem, baru nanti diproses juga mengeliminasi waktu yang terbuang untuk penelitian atas kelengkapan dan juga nanti permintaan atas kelengkapannya, begitu Pak. Kemudian selanjutnya permasalahan yang dulu itu ada misalnya wajib pajak menyampaikan nomor rekening bank setelah terbitnya SKPLB atau SKP PKP. Petugas pajak perlu menghubungi dan meminta detail nomor rekening wajib pajak. Nama banknya apa, nomor rekeningnya berapa, atas namanya ya Pak, seperti konfirmasi seperti itu. Satu-satu. Betul, seperti itu. Betul. Jadi setiap ada SKPLB misalnya ada 10, konfirmasinya 10-10-nya kita buat, kita kirim, itu kan nanti memakan waktu juga gitu ya. Nah, solusinya pada konteks ini, nomor rekening dipilih oleh wajib pajak saat penyampaian SPT tahunan orang pribadi dengan status lebih bayar. Jadi pada saat menyatakan SPT-nya lebih bayar, itu nanti misalnya kita pilih di pengembalian pendahuluan gitu ya, pemilihannya itu, nanti kita diminta untuk mencantumkan nomor rekening. Gitu. Betul, jadi petugas itu tidak perlu meminta lagi nomor rekening wajib pajak. Nah, bagaimana cara memunculkan nomor rekeningnya? Jadi harus dilakukan updating data dulu nantinya, updating data untuk memasukkan nomor rekening di profil wajib pajaknya. Betul, di portal wajib pajak di Cortex nanti silakan diisi diinput untuk nomor rekeningnya yang nanti sewaktu-waktu mungkin bisa digunakan untuk memohon pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kalau kami banyak perlu nggak Mas Edi? Boleh Pak, boleh saja. Ada nggak? Sepertinya sih tidak ada ya, kayaknya itu masih nomor punya. rekeningnya. Isinya banyak juga ya Pak ya. Alhamdulillah, amin. Gitu. Kemudian selanjutnya permasalahan di sistem yang lama itu pemrosesan pengembalian pendahuluan masih dilakukan secara manual, gitu ya. Jadi manual kita cetak atau segala macam. Kemudian solusinya di konteks itu adalah pemrosesan pengembalian pendahuluan dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu otomatis dan penelitian. Pada mekanisme otomatis, SKPKPP dapat diterbitkan dalam 1 hari kerja, itu dalam kondisi sudah lengkap ya Pak ya, jadi otomatis sudah sesuai dengan ketentuan, persyaratannya segala macam, itu bisa diterbitkan dalam 1 hari kerja, jadi langsung keluar gitu untuk ininya, SKP PKP-nya, seperti itu. Kemudian yang sebelumnya permasalahan di aplikasi sebelumnya itu penjagaan pengembalian, penjagaan refund atau pengembalian dilakukan berdasarkan asesmen petugas pemroses. Jadi memang perlu ketelitian sekali dari petugasnya untuk menjaga apakah ini sudah diterbitkan atau belum pada permohonan sebelumnya gitu ya. Nah, di Citas atau di Cortex itu untuk penjagaan sisanya yang masih dapat dikembalikan itu sudah tersedia melalui menu taxpayer ledger gitu, sehingga nilai neto lebih bayar
yang masih bisa dikembalikan bisa dipantau gitu ya. Minta 100, Betul. dikabulkan baru 80. 80 nanti pada saat 20 kita lagi muncul akan muncul di taxpayer ledger di buku besarnya akan kita bisa muncul. mantau ya. Betul, kita bisa mantau. Oh ini kawan pajak cuman punya sisa itu sekian lagi gitu, jadi tidak boleh melebihi dari sisa yang bisa dikembalikan gitu ya. Dan sisa tadi bisa diminta lagi ya. Iya, sisanya Ada itu dengan surat tersebut. bisa diminta lagi Iya. yang belum diterbitkan melalui SKP PKP sebelumnya Iya. dilakukan dengan surat tersendiri. Jadi melakukan permohonan gitu ya, permohonan atas sisanya tersebut kalau misalnya memang kawan pajak masih ada sisanya, dan kawan pajak juga bisa memantau gitu di taxpayer ledger yang bisa dipantau. Oh, saya masih punya kelebihan sekian lagi nih, itu nanti bisa dimintakan dengan surat tersendiri. Nah, itu perubahan dari dahulunya dibandingkan dengan sekarang, dari sistem yang dulu diperbaiki dengan Cortex itu ada beberapa yang mudah-mudahan sih bisa lebih baik gitu ya. Iya. Jadi dia pemrosesannya seperti itu. Jelas dan lengkap ya. Iya. Mungkin sekarang Pak Arif nih Pak, boleh nggak saya tanya nih Pak, proses penelitian atas permohonan pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN-nya nih Pak? Oke, prosesnya ya, jadi Ya. kita bicara lebih teknis sedikit ya. Baik Bu Endang, kawan pajak ya, terkait permohonan pengembalian pendahuluan untuk PPN khususnya, seperti tadi kita bahas di awal ya, dapat diajukan di dua kondisi. Yang pertama adalah untuk PKP berisiko rendah yang sudah mendapatkan surat penetapan dari KPP. Nah, jika hal demikian, maka PKP di sini dapat meminta pendahuluan berapapun nilainya karena dia sudah mendapat SK sebagai PKP risiko rendah. Yang kedua adalah di wajib pajak khusus D, yaitu berlaku untuk semua PKP yang menyatakan SPT lebih bayar, tapi jumlah lebih bayarnya tidak lebih dari 5 miliar rupiah. Nah, cara atau tata cara bagaimana kita mengajukan pengembalian pendahuluan untuk PPN, pertama jelas seperti yang tadi sampaikan oleh Mas Dedi, maka ketika kita melaporkan SPT masa PPN melalui Cortex dan ternyata ada lebih bayar dan memenuhi persyaratan, misalnya kita PKP bukan risiko rendah tapi LB-nya kurang dari 5 miliar. dalam 1 bulan ini kita jual ke pemungut Pemungut, betul. misalnya, maka di bulan tersebut wajib PKP dapat mengajukan permohonan dengan cara apa? Membuat SPT masa PPN terkait kelebihan membayar pajak tadi, silakan dipilih menu Pengembalian pendahuluan. Nah, ketika kita pilih pengembalian pendahuluan, maka secara sistem juga akan diproses pengembalian pendahuluan. Nah, sekarang kita akan jelaskan supaya kita bisa antisipasi ya rekan-rekan terkait apa sih yang dilakukan oleh sistem. Nah, secara sistem akan mengecek nih apakah ya kegiatan yang diminta tadi sesuai, misalnya memenuhi kegiatan tertentu. Misalnya melakukan penjualan kepada pemungut. Berarti dalam masa tersebut PKP telah membuat daftar pajak dengan kode seri 02 atau 03. 03. Nah, secara otomatis rekan-rekan sistem akan mengecek ya. Di bulan Maret misalnya ada transaksi ke instansi pemerintah. Oke, berarti sudah memenuhi 94B, bisa Betul. diproses. Nah, secara sistem juga akan membaca berikutnya. Misalnya nih kita balik ke kondisi misalnya yang diminta misalnya lebih dari 5M. Berarti harus punya SK SK sebagai penetapan PKP risiko rendah. Nah, maka secara sistem akan ngecek juga. Dulu SK mintanya melalui Cortex, penetapannya juga melalui Cortex. Maka ketika ada permohonan, tentunya Cortex akan juga ngecek datanya sendiri apakah masih berlaku dan seterusnya. Jika oke, maka lanjut ya secara sistem. Nah, kemudian juga untuk PKP secara umum yang bukan risiko rendah, secara sistem juga akan ngecek threshold-nya apakah memang restitusinya maksimal 5 miliar. Jika memenuhi akan lanjut juga secara otomatis ya akan ngecek apakah wajib pajak dan berjalan di springbooker atau sprindiknya, apakah ada penyelesaian booker atau penyidikan. Maka jika semuanya lolos, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini yang menarik nih sekarang terkait pemrosesan berikutnya. Mungkin secara umum kita bisa sampaikan bahwa dalam SPT masa itu isinya apa sih SPT masa PPN? Ada pajak keluaran, pajak masukan. Nah, khusus untuk pajak masukan, sistem kita juga akan melakukan pengujian secara otomatis untuk pajak masukan tertentu, misalnya apa? Untuk kartu pajak lengkap yang diterbitkan oleh supplier. Maka otomatis secara konteks akan
lacak tuh benar nggak nomor sekian valid enggak gitu ya Pak ya? valid atau enggak. Kemudian juga untuk pajak masukan dari transaksi impor, kita juga tidak online ya, dengan PIB juga otomatis. Nah, secara keseluruhan bahwa semua pajak masukan akan dicek secara otomatis, tidak melibatkan manusia. Enak kan kita ya. Tetapi untuk kredit pajak yang diisi secara manual ya, yang tidak terintegrasi dengan Cortex, maka belum akan diperhitungkan. Misalnya ada pajak masukan 100 yang masuk terdeteksi oleh sistem 80, yang 20 ini karena dikit nggak ada di Cortex, makanya 20-nya akan tadi tersimpan kemana? Iya, tersimpan ke taxpayer ledger Ke dulu. taxpayer ledger dulu. Nah, baru Ulangi sisa dulu yang ya, Pak, ya. 20, PKP dapat mengajukan permohonan ulang untuk pengembalian yang 20 sisanya, barulah akan diproses melalui penelitian oleh kita petugas. betul. Jadi dengan Cortex sebagian besar flow dari pekerjaan akan sudah dibantu oleh sistem, sehingga apa? Diharapkan tentunya pelayanan lebih baik, lebih cepat ya, dan juga tentunya lebih efektif. Nah, sekali lagi ketika semua sudah selesai, sudah dapat misalnya disetujui berapa, maka berikutnya akan disebutkanlah apa? SKP, PKP, PKP, kemudian dilanjuti dengan SKP, SKP, SPMKP, SKP KPP. Dan tentunya ya untuk dimaklumi jika ternyata ada utang pajak yang outstanding, secara otomatis juga ya Akan sistem dipotong akan dulu ya, melakukan Pak ya. Offset dulu, melakukan, betul. mengkompensasi Mengkompensasi dulu ya. apa namanya otomatis juga. Nah, berikutnya barulah ditransfer ke Rekening. Sesuai dicantumkan nomor rekeningnya, kita transfer nanti ke situ. Seperti itu. Ya, secara umum seperti itu kurang lebih untuk pengembalian pendahuluan. Kalau sekarang yang untuk PPh-nya nih Mas Nah. Teddy. Baik, yang PPh seperti yang dijelaskan Pak Arief itu flowchart-nya kurang lebih sama ya ininya. Nanti ada penelitian untuk jadi secara sistem nanti meneliti permohonan PPh itu dari bukti pemotongan atau pemungutannya, atau dokumen dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan, dan pajaknya tercantum dalam bukti pembayaran PPh dalam tahun berjalan. Itu sudah tervalidasi semua, baru nanti bisa lanjut di sistem. Nah, pada saat nanti wajib pajak itu menyampaikan SPT LB gitu ya, dengan pilihan pengembalian pendahuluan dan sudah mencantumkan langsung mencantumkan nomor rekening seperti itu. Kemudian nanti yang dicek adalah parameternya itu adalah apakah wajib pajak memenuhi kriteria tertentu. Nanti ada SK-nya atau tidak seperti itu. Kemudian threshold lebih bayarnya. Tadi PPh itu kan maksimal 1 miliar Pak ya. Untuk yang OP itu kan 100 juta. Nah, untuk yang badan 1 miliar rupiah, maksimal 1 miliar dan 100 juta. Apabila itu terpenuhi nanti bisa lanjut. Kemudian ada tidak nih kasus aktif untuk bukti permulaan atau pendidikannya sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau pendidikan tidak gitu ya. Kemudian yang keempatnya nanti opini auditor pada laporan keuangan wajib pajak badan itu harus wajar tanpa pengecualian selama tadi 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun berturut-turut gitu ya, 3 tahun berturut-turut gitu. Nah, apabila dari keempat parameter tadi itu terpenuhi, nanti akan lanjut gitu ya, lanjut. Kemudian nanti setelah diproses oleh sistem, kemudian nanti akan terbit SKP PKP, dan nanti setelah SKP PKP terbit, nanti terbit SKP KPP ya. Kemudian nanti kalau ada utang pajak yang masih outstanding, nanti akan di offset dulu atau dipotong dulu dengan kelebihan pajak yang disetujui gitu ya. Kemudian setelah itu baru nanti ditransfer ke rekening yang sesuai yang dicantumkan, seperti itu nantinya. Begitu. Atau juga bisa sih nanti kita kirimkan ke deposit wajib pajak ya Pak ya. Bisa dalam konteks, tapi dengan persetujuan. Nanti pada saat akan kita proses untuk ini, nanti kita akan kirimkan surat konfirmasi apakah dikirim ke deposit atau tidak gitu, seperti itu. Kalau misalnya tidak memilih dikirim ke deposit, nanti kita akan masukkan permohonan kelebihan itu ke deposit. Kalau tidak, nanti kita kirimkan ke rekening yang sudah dicantumkan gitu, seperti itu kira-kira untuk ininya. Alur dari pengembalian ya kurang lebih sama dengan bukti kredit pajaknya dia mungkin berbeda. Betul. Mungkin terakhir nih, bagaimana dengan penerbitan SKP KPP-nya? Iya, surat
keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi terkait penerbitan SKP KPP saya rasa secara flow tidak berubah ya dengan tahun sebelumnya. Namun sekarang sudah diambil alih tentunya dengan sistem administrasi kita yang baru yaitu Cortex. Jadi sumber pengembalian kepada wajib pajak itu apa saja sih? Yang pertama tadi terkait pengembalian dan pendahuluan SKPP, PKP. Kemudian nanti pemeriksaan SPTLB apa? Iya, Itu SKPLB. SKPLB juga jika wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga yaitu SKPIB. Kemudian adalah yang keempat adalah apa? Sumber pengembalian yang diberikan kepada wajib pajak semua upaya hasil upaya hukum yang ada menyebabkan ada kelebihan bayar dan kita terbitkan apa PLB atau penghitungan lebih bayar. Prosesnya juga sama rekan-rekan dari sumber keempat tadi akan diproses dan akan terbitlah SKP, PKP, kemudian SKP, PKP dan lanjutkan dengan SP2D. Transfer ke rekening wajib pajak. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Ya mungkin secara umum ya sebelum di apa nanti mungkin Bu Endang yang menyampaikan kesimpulan ya bahwa terkait fasilitas ya pengembalian pendahuluan yang dimaksudkan adalah untuk memberikan ini ya kemudian bagi wajib pajak tertentu supaya mendapatkan modalnya segera nih Bu Endang ya Mas Teddy ya. Harusnya mungkin ada SPTLB harus diperiksa dan waktu pemeriksaan SPTLB maksimal 12 bulan dan dengan kondisi tertentu diberikan kesempatan pengembalian ya supaya bisa bermodal kerja dan seterusnya. Tapi ada perubahan sedikit karena kita sudah menggunakan sistem administrasi yang baru secara ketentuan ya harus ada dasar hukumnya dan dengan PMK 119 ini tentunya pelayanan terkait pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh wajib pajak dapat diajukan secara efisien dan efektif. Gitu. Udah sampai akhir nih Pak ya. Jadi kesimpulannya seperti ini wajib pajak ya bahwa penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak yang diajukan melalui portal WP atau Cortex akan diproses melalui sistem dan akan lebih mudah, sederhana dan cepat sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Iya. Demikian edukasi kita pada kali ini. Apabila wajib pajak masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi WA helpdesk kami di 08111 330 053 dan jangan lupa memfollow IG kami Pajak Baidora karena IG kami akan selalu memberikan informasi-informasi seputar perpajakan dan edukasi yang akan diadakan selanjutnya. Iya. Ya. Terakhir Demikianlah akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kesatiannya dan sampai jumpa di edukasi berikutnya. Terima kasih. Salam pajak, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Sehat selalu, sukses untuk kita semua.